Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita masih menunggu ya dari hasil penyidik untuk proses pendalaman ini. Jadi memang sifatnya spontan, namun kita sesalkan ya karena di situ adalah kediaman ibunda Bapak Mahfud dan saat itu sedang istirahat dan kemudian terjadi aksi tersebut. Dan sekali lagi dari Polda Jawa Timur sangat menyesalkan di mana masyarakat Jawa Timur mengguyur gotong royong ya. Ansor Banser sebagai benteng NKRI dengan kejadian kemarin merasa resah dan berkewajiban untuk menjaga ini tentu atas kerjasama kita dengan TNI Polri. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam. Bersama saya Ade Mulya. Kerumunan orang mendatangi kediaman Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur Selasa siang. Tindakan intimidasi dilakukan. Sebelumnya kerumunan orang tersebut melakukan demonstrasi ke Mapolres Pamekasan menolak proses hukum terhadap Rizik Syihab. Siapa pelaku tindak intimidatif tersebut? Akankah proses penegakan hukum terganggu oleh aksi-aksi intimidatif oleh kerumunan massa? Prime Talk akan mengulasnya. Pemirsa, ratusan orang mendatangi rumah kediaman Ibunda Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dan melakukan aksi intimidatif. Tak hanya meresahkan keluarga, tindakan tersebut meresahkan warga sekitar sehingga mengakibatkan Polda Jawa Timur memeriksa sejumlah orang. Ratusan orang menyatroni kediaman Ibunda Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa siang. Belum jelas maksud tindak tanduk mereka yang turut membuat resah warga sekitar. Dari atas mobil bak terbuka, truk, dan motor, mereka berteriak meminta Mahfud MD keluar dan menebar intimidasi. Ya banyak, nggak tahu datang dari mana, saya nggak tahu. Cuma pas banyak gitu. Itu di kediaman Pak Mahfud? Di kediamannya Pak Mahfud. Ada penghuninya? Penghuninya itu saya kurang tahu, soalnya dikunci terus itu. Ditutup terus. Masa yang datang ke sini ngapain itu Pak? Yang saya lihat? Yang saya lihat itu cuma di sini, cuma turun. Nggak tahu saya itu cuma apa banyak gitu. Sempat berhenti di depan rumahnya Pak Mahfud? Sempat berhenti. Tidak sampai menangkap apa dialog massa dengan Ada. Sebelumnya, kerumunan orang tersebut diketahui sempat melakukan aksi demonstrasi di Mapolres Pamekasan menolak proses hukum terhadap pemimpin FPI Rizik Syihab. Atas tindakan yang meresahkan warga tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Timur menyatakan tengah memeriksa 2 orang yang terlibat dalam aksi. Dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan ya, terhadap kedua orang yang ada di lokasi ya, ini sedang kita dalami di backup dari Polda Jawa Timur. Sementara itu, melalui akun Twitternya, Menko Polhukam Mahfud MD merespons tindakan intimidatif yang dilakukan terhadap keluarganya. Ia menyebut selama ini selalu berusaha menghindar menindak orang-orang yang menyerang pribadinya. Namun kali ini, gangguan dilakukan terhadap ibunya, bukan dirinya pribadi sebagai Menko Polhukam. Tim Liputan, Metro TV. Adik bungsu Mahfud MD memastikan keadaan ibundanya dalam keadaan aman dan berada kembali di rumah setelah sekelompok orang Selasa kemarin menggeruduk rumahnya di Kelurahan Bugih, Pamekasan. Saya ibunya Prof. Mahfud MD ya, yang tinggal di rumah ini ya, yang kemarin ketika ada demo ya
Ibu saya kebetulan habis sholat. Nah, ibu ini saat ini usianya sudah 90 tahun dan di rumah ini memang hanya tinggal berdua plus ada 2 perawat untuk ibu saya dan 1 pembantu. Nah, kejadian kemarin siang setelah sholat duhur itu ya, ibu ini sedang istirahat ya, kemudian ada rame katanya depan sampai gedor-gedor pintu, sampai naik-naik pagar. Nah, kejadian kemarin memang mencekam lah untuk kami di keluarga kami juga begitu. Perawat telepon-telepon semua untuk menginfokan bahwa di luar itu rame ya. Kami langsung koordinasi dengan Pak Kapolres juga. Sejauh mana penyelidikan terhadap insiden intimidasi terhadap keluarga Menko Polhukam telah terhubung dari luar studio dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo. Selamat malam Pak Truno Yudo. Selamat malam Mas Ade. Ya, Pak, sejauh ini sudah berapa orang diperiksa Pak? Ya, sejauh ini pasca kejadian kami laporkan terlebih dahulu ya, situasi sudah kondusif dan juga tetap melakukan pengamanan. Dan kemudian dalam hal ini Polres Pamekasan di backup oleh Polda Jawa Timur, di mana petunjuk dan arahan tentu dari Bapak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Niko Afinta juga melakukan backup melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum. Sejauh ini ada 2 orang ya yang kita mintai pendalaman untuk klarifikasi dalam proses penyidikan atau penyelidikan ini. Baik. Untuk konfirmasi Pak, siapa sih sebetulnya kelompok pengeruduk ini Pak? Baik Mas Ade, sebelum kejadian benar di Polres Pamekasan itu ada sejumlah orang mengatasnamakan aksi solidaritas dari umat Muslim Pamekasan, yang mana solidaritasnya adalah terhadap saudara MRS yang sedang ditangani di Polda Metro. Kemudian masa ini terkonsentrasi itu ada di Polres, yang kemudian kita lakukan negosiasi atau negosiator ya dari Kasat Bimas. Ini di masa pandemi, kita tidak mengeluarkan rekomendasi. Maka diharapkan tidak berkerumun dan kemudian segera membubarkan diri. Maka menunjuk 6 orang kemudian menemui Bapak Kapolres untuk menyatakan sikapnya terhadap aksi solidaritas tersebut. Kemudian sudah membubarkan diri secara persuasif bisa kita lakukan. Jadi ini merupakan masa cair. Ada 3 daerah asal masa ini, dari utara, dari kota sendiri, kemudian 1 lagi dari arah barat yaitu daerah Propo, yang memang merupakan masa cair pasca dari penyampaian pendapat di Polres, yang kemudian memang kediaman ibunda dari Menko Polhukam ini tepatnya di pinggir jalan Dirgahayu, Bugih, Pamekasan, yang kemudian aksi di dalam proses pemeriksaan ini langsung spontan turun. Namun kita laporkan juga bahwasan rumah tersebut sudah ada pengamanan dari Polres ya, maka cepat ditanggulangi. Secara himbauan dan persuasif juga kita bisa lakukan selama 5 menit, kemudian kita minta membubarkan diri ya. Nah, kemudian mereka kembali ke daerah Propo. Maka kita lakukan 2 orang untuk proses penyidikan atau pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, kalau kita baca di media sosial dan juga media online banyak menuding ini adalah FPI Pamekasan. Mohon konfirmasinya Pak, karena di sisi lain Ketua FPI Jawa Timur membantahnya. Sejauh ini masih kita dalami ya, namun untuk kelompok yang ke Polres itu mengatasnamakan aksi solidaritas umat Muslim Pamekasan. Baik. Istilahnya dari pihak Anda adalah masa cair begitu ya. Nah, ancaman hukumannya apa sih Pak kalau intimidasi atau persekusi seperti ini Pak? Ya, sejauh ini Polres tadi kami sampaikan ya, Polres Pamekasan, Kapolres langsung turun tangan ya dalam hal ini, berkoordinasi juga dengan seluruh stakeholder, TNI, pemerintah daerah ya. Kita masih melakukan pendalaman karena berkaitan dengan suatu tindak pidana kan tentu kita berdiri pada fundamen alat bukti yang sah. Nah, sejauh ini 2 orang tersebut masih kita dalami dan kami yakinkan
bahwasannya penyidik akan profesional dan proporsional dalam mengatasi persoalan ini dan kita tunggu nanti hasilnya, begitu Mas Ade. Dua orang ini siapa sih Pak? Apakah pimpinan dari massa cair itu atau provokator atau saksi mata di tempat kejadian atau siapa Pak? Ya, untuk inisialnya ada MAM dengan MT ya, yang memang merupakan warga dari Propo. Dalam keterangan sementara tentu itu tadi kami sampaikan ya, betul merupakan massa cair setelah mengumpulkan pendapat di Polres. Kemudian menuju kembali pulangnya ini masih ada yang perlu kita dalami ya, karena sifatnya adalah spontanitas dan ada Kapolres langsung di TKP pada saat itu. Bisa dilakukan persuasif dan juga dihimbau untuk kembali dan patuh dan taat kembali. Memang masa sejumlah sekira 100 orang ya, karena terpecah konsentrasi setelah dari Polres itu ada 3 tadi. Baik, Pak Trunoyudo, selain 2 orang ini apakah akan ada pemanggilan-pemanggilan terhadap orang-orang lain atau pihak-pihak lain? Ya, tentunya kami yakinkan tadi ya, penyidik profesional dan proporsional ya. Dalam hal keterangan-keterangan termasuk dalam hal ini ada petugas juga ya pada saat itu. Ya, tentu kita ambil keterangan dengan kapasitas klarifikasi sebagai saksi seluruhnya. Nanti kita konstruksikan menunggu hasil daripada penyidik yang di-backup oleh Polda Jawa Timur dalam hal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim. Baik, terima kasih Kombes Pol Trunoyudo, Kabid Humas Polda Jawa Timur telah memberikan informasi kepada kami di Prime Talk. Kita harap kasus ini diselesaikan secara profesional dan juga proporsional seperti yang Anda katakan tadi. Terima kasih Pak Trunoyudo. Dan kami akan berbincang juga dengan Bupati Pamekasan, pengamat hukum pidana dan pengamat politik usai jeda terkait dengan penyelesaian kasus hukum dan juga upaya komunikasi agar situasi menjadi lebih kondusif. Tetaplah bersama kami. Pengusaha rumah Ibunda Mahfud MD di Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendapat penjagaan dari Barisan Ansor Serbaguna atau Bansar pasca didatangi oleh sejumlah massa pada Selasa kemarin. Penjagaan ini dilakukan agar situasi tetap kondusif. Inilah suasana rumah kediaman Ibunda Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Sejumlah petugas berjaga-jaga agar kejadian sejumlah massa yang mendatangi kediaman Ibunda Mahfud MD tidak terulang. Selain anggota Banser, terlihat pula sejumlah anggota polisi dan TNI. Setidaknya sekitar 15 orang secara bergiliran menjaga kediaman Ibunda Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD. Ketua PC GP Ansor Pamekasan Syafiyuddin mengaku bekerja sama dengan polisi dan TNI karena merasa memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, terutama di rumah Menko Polhukam tersebut. Pertama, kita prihatin dengan kejadian kemarin. Dan ini atensi dari tim Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Gus Yakut agar Banser jaga rumahnya Pak Mahfud untuk memastikan keamanan dan serta kenyamanan, utamanya dalam rangka menjaga ibundanya Pak Mahfud MD. Beliau sepuh, panutan kita, dan kewajiban bagi kita semua untuk menjaganya. Untuk melanjutkan diskusi pada malam hari ini, kita juga sudah bergabung dengan 3 orang narasumber, diantaranya adalah Jamin Ginting, pakar hukum pidana, Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik, dan Badrut Tamam, Bupati Pamekasan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, di bagian ini saya ingin fokus terlebih dahulu ke Bupati Pamekasan, Pak Badrut Tamam. Pak Tamam, kalau dibilang ini gaya orang Pamekasan, pasti jawabannya saya yakin bukan ya. Apa iya ini benar-benar masyarakat, massa cair dan bukan organisasi tertentu, Pak Tamam? Yang pertama, dari informasi yang saya terima, ini mengatasnamakan masyarakat atau aksi solidaritas umat Islam. Tapi jauh sebelum itu semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat Madura secara umum dan masyarakat Pamekasan itu memiliki prinsip dan nilai hidup yang dimiliki oleh kita semuanya. Yang pertama adalah Bapak, Guru, Rato, atau Bapak, Guru, dan Pemimpin. Ini udah 3 prinsip ini menjadi prinsip nilai yang dimiliki oleh masyarakat di Madura.
orang tua, guru, dan pemimpin itu sangat dihormati. Nah, Pak Mahfud sebagai pemimpin, bagi orang Madura itu dihormati. Orang tua juga dihormati, guru juga dihormati. Rumah kesepuhan yang ditempati oleh Ibunda Menteri Menko Polhukam itu ditempati oleh orang tua yang sudah umur 90 tahun. Dan kalau ini orang Madura, saya kok tidak meyakini bahwa ini orang yang masih memiliki prinsip Bapak Guru Rato. Orang yang menghormati orang tua, orang yang menghormati guru, orang yang menghormati pemimpin. Ini sungguh sesuatu yang aneh dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan apapun itu. Baik. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa ini bukan orang Pamekasan atau justru mungkin ini sebuah fenomena baru karena sudah infiltrasi ideologi tertentu, Pak Bupati? Ya, bisa jadi kalau ini orang Pamekasan, ini orang yang memiliki sudut pandang yang salah tentang prinsip nilai yang dimiliki oleh orang Madura secara umum. Nah, karenanya beberapa tindakan-tindakan yang keluar dari prinsip nilai yang kita miliki ini menurut saya tentu saja karena infiltrasi dari pemahaman-pemahaman yang salah tentang bagaimana kita hidup beragama, berbangsa, dan bernegara. Baik. Pak Tamam, komunikasi atau langkah apa yang kini tengah diupayakan, Pak, supaya masalah selesai pasca kejadian, kemudian situasi tidak kembali memanas? Yang pertama adalah saya sampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang bekerja cepat untuk membubarkan beberapa tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang ini. Pak Kapolres bekerja luar biasa, profesional, memberikan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat. Baru kemudian yang kedua, kita akan terus melakukan edukasi, transformasi bahwa prinsip nilai yang kita miliki tentang penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada guru, penghormatan kepada para pemimpin, serta sudut pandang nilai keagamaan yang rahmatan lil alamin. Dan kita ini hidup di satu negara, Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tentang prinsip hukum yang kita miliki. Dalam konteks ini, kita akan terus melakukan edukasi, mentransformasi tentang kesetiakawanan antar sesama warga bangsa, antar sesama warga muslim, antar sesama warga yang hidup dalam lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, maka ini menjadi tugas bersama kita semuanya sebagai warga bangsa untuk memberikan pemahaman yang mencintai tetangga, saudara, teman, dan saya yakin kita bisa saja suatu saat akan berubah untuk semakin mencintai tetangga dan keluarga kita semua sebagai satu bangsa dan negara. Baik, kalau dalam istilah Anda, Pak Bupati, kelompok ini kelompok apa sih Anda namakan? Ya. Kalau yang dari kemarin itu mengatasnamakan solidaritas. Jadi di Pamekasan ini memang ada beberapa kelompok-kelompok yang berpikir berbeda dengan pemahaman sebagian yang lain. Tapi ini memang perlu pendidikan yang lebih bagus, perlu mendorong kesejahteraan yang semakin berkeadilan, perlu mengedukasi, dan kita perlu bersama-sama memang untuk melakukan edukasi yang lebih masif kepada seluruh elemen bangsa. Baik. Pak Tamam, apa aspirasi Anda bagi pihak kepolisian, Pak, terkait dengan penegakan hukum ini? Yang pertama, saya sampaikan terima kasih karena teman-teman kepolisian kemarin langsung Pak Kapolres turun langsung di lapangan, melakukan edukasi, melakukan pencegahan kepada beberapa tindakan yang tidak terhormat. Saya atas nama Bupati tentu mohon maaf kepada seluruh elemen masyarakat tentang beberapa pilihan diksi yang kurang edukatif yang dilakukan oleh beberapa orang itu. Karena menurut saya negara memang harus lebih tegas dalam
melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh elemen bangsa. Baik, Pak Bupati, nanti tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan juga dengan Anda, Pak Bupati, dan pemirsa, bagaimanakah sebetulnya penegakan hukum dari kasus ini seharusnya, dan betulkah ini fenomena politik yang beresonansi dan mengkhawatirkan? Kami juga nanti akan ajak bergabung, berbincang dengan analis politik dan pengamat hukum pidana. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Talk dan langsung saja kita ke Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Bang Jamin, pengepungan rumah Mahfud MD apakah masuk unsur persekusi dan masuk unsur pidana? Ya, kita lihat dari dua perspektif ya. Perspektif pertama, apakah yang dilakukan ini dalam rangka untuk mengintimidasi pejabat umum yang notabene adalah Pak Mahfud ya melalui orang tuanya tersebut, atau hanya ditujukan untuk membuat keributan ataupun kekerasan pengancaman terhadap ibunya secara pribadi. Saya kira kalau saya lihat, kalau seorang ibu yang sudah dijelaskan oleh Pak Bupati sangat dihormati ya, saya kira. Jadi ini sebenarnya kalau saya boleh beranalisis, ini adalah ditujukan kepada pejabat umum, yaitu Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Jadi ini sudah terkait dengan kedudukan jabatan seseorang. Kalau sudah terkait dengan jabatan seseorang, itu sudah menyangkut tentang kepentingan negara. Sehingga dia mau mengintimidasi negara, dalam hal ini pejabat yang bertugas melaksanakan tugas negara. Nah, kalau hal seperti ini, maka ini sudah mengganggu ketertiban umum yang harusnya bisa dilakukan penindakan kejahatan terhadap ketertiban umum. Nah, itu ada pasal-pasal ya, saya kira nanti bisa saya sebutkan ada beberapa pasal mulai dari pasal 154 dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang terkait dengan lebih sempit lagi, yaitu ingin mengintimidasi seorang ibu, saya kira ini bisa juga ada pasal 335 yang menyebutkan bahwa seseorang itu akan melakukan suatu intimidasi terhadap orang tertentu dengan kekerasan sehingga dapat dipidana. Jadi kita lihat kronologinya dan kita lihat tujuannya. Tapi saya berpikir kelihatannya kalau hal seperti ini sifatnya politis, artinya lebih mengarah kepada ketidakpercayaan atau kemarahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang Pak Mahfud. Saya kira bukan ibu. Saya kira ibu ini orang yang paling baik yang kita harus hormati. Dan itu yang lalai kita untuk melihat seperti ini. Apa ancaman hukumnya, Bang Jamin? Pasal berapa dan ancaman hukumannya berapa tahun? Ya, kalau kita melihat dalam konteks barang siapa melakukan suatu pasal 156, apakah 156A atau 156 sendiri, itu bisa ancaman pidananya 4 tahun, ya, dan bisa sampai 5 tahun kalau 156A. Sedangkan pasal 335 itu bisa lama cuma 1 tahun saja, karena itu kan ringan. Nah, ini yang saya lihat. Kalau cuma pasal 335, saya nggak yakin terhadap seorang ibu diperlakukan itu. Pasti ini ada kaitannya dengan pejabat umum yang ingin diintimidasi dengan melalui seorang ibu. Ini saya sebenarnya nggak etis ya. Sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara Asia ya, kita sangat menghormati. Ini suatu perbuatan yang, kurang layak lah bisa dipertontonkan. Gitu, Bang Jamin, singkat saja, tapi ini katanya istilahnya masa cair loh Bang, ini bagaimana penindakan hukumnya? Ya, tentu ada yang namanya aktor intelektual dalam suatu pergerakan. Nah, ini yang harus dicari. Jadi orang yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, sehingga orang yang menganjurkannya adalah aktor intelektual. Nanti pasti ada rekayasa, ada suatu rencana yang memang sudah didesain untuk mengarahkan orang tersebut ke tempat-tempat tertentu. Nah, ini yang harus dicari oleh polisi, siapa ini orang aktor intelektualnya.
Baik, kita ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Ini istilahnya menarik dan unik, masa cair. Nah, ini juga terkait sebetulnya pesan politik apa sih yang terjadi, Mas Burhan? Benarkah ini benar-benar cerminan suhu politik yang sedikit semakin meninggi dan memanas dan kemudian merembes hingga ke daerah, Mas Burhan? Seperti tudingan pakar politik yang kemudian kita baca di berbagai media massa saat ini. Saya tidak mau terlalu menyederhanakan isu ini menjadi persoalan politik semata. Karena kalau kita lihat dari sisi basis sosial, memang pertanyaan yang muncul adalah mengapa demo solidaritas terkait dengan protes atas perlakuan, kata kutip ya, Polri atas Rizik Syihab itu munculnya di Pamekasan. Mengapa tidak di kota lain? Itu pertanyaan menarik buat saya. Jadi kalau kita lihat FPI sendiri itu kan fenomena Jakarta awalnya ya, terutama fenomena Jakarta pinggiran. Itu lahir di samping kampus saya di UIS Jakarta sana. Tapi belakangan dia melebar dari awalnya gerakan vigilante menjadi sebuah gerakan elektoral, gerakan street politik yang punya implikasi elektoral, terutama pasca pilkada DKI Jakarta. Nah, kalau saya kebetulan rajin melakukan survei opini publik, siapa yang mendukung FPI, itu memang terutama di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Tetapi yang menarik di Jawa Timur, kalau kita zoom, Madura, itu dukungan terhadap FPI kuat. Jadi kalau misalnya disederhanakan menjadi sekedar masa cair, pertanyaannya, mengapa masa cair itu tidak muncul di Semarang? Mengapa tidak muncul di Solo? Mengapa tidak muncul di Surabaya? Mengapa juga tidak muncul di Mojokerto? Nah, ini ada kaitannya dengan basis sosial tadi, yang kalau kita lihat per 2014 waktu Pilpres, atau 2019, itu yang menang juga kita tahu bukan Pak Jokowi ya. Jadi ada unsur sosial yang membuat dukungan tadi terhadap Rizik Syihab kuat, yang kemudian ditafsirkan secara membabi buta, yaitu mendemo rumah Mahfud MD yang mereka tahu bahwa Pak Mahfud MD tidak ada di sana. Jadi ini sudah, menurut saya sudah crossing the line, dan karenanya pendekatannya tidak bisa secara politik saja, tetapi harus secara hukum. Baik, artinya bisa kita baca pesan politiknya adalah ini sebuah klaster baru begitu, klaster dalam tanda kutip untuk kekuatan FPI di Madura begitu ya? Atau apa yang ingin klarifikasi dari Anda, Pak Mas Burhan? Ya, kami pernah melakukan survei secara nasional, kalau FPI menjadi partai politik, apakah Ibu Bapak bersedia atau tidak memilih FPI. Itu nasional 13%. Cukup lumayan, ada potensi elektabilitas sebesar itu. Nah, kalau kita zoom wilayah mana itu yang dukungannya relatif besar dibanding wilayah lain, salah satunya Madura. Jadi Madura, Jawa Barat, Banten, kemudian wilayah seperti Sumatera bagian barat ya, termasuk juga Aceh. Jadi itu wilayah-wilayah yang memang secara sosial itu punya dukungan kuat. Nah, masalahnya adalah ketika itu diturunkan dalam bentuk solidaritas, itu pasti munculnya di kelompok-kelompok masyarakat yang secara sosial keagamaan itu lebih dekat dengan FPI atau Rizik Syihab. Baik. Mas Burhan, nanti juga kita akan sambung lagi tentunya nanti dengan Bang Jamin. Terakhir sebelum kita ke segmen ini berakhir, kita ke Pak Bupati dulu, Pak Tamam. Pak Tamam, apa yang ingin Anda sampaikan kepada terutama kelompok yang melakukan pengerudukan ke rumah Mahfud MD kemarin? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka, Pak? Singkat saja. Ya, yang pertama, ini beberapa orang yang sudah tercerabut dari akar kesejarahan, prinsip kesetiakawanan, prinsip sataretanan, Bapak Guru Rato, Bapak Guru dan Rato. Kita tahu bahwa yang menempati rumah itu adalah seorang ibu yang sudah sepuh, umurnya sekitar 90 tahun, yang kegiatan sehari-harinya hanya mengaji, sholat dan beribadah, mendoakan putra-putrinya dan juga mendoakan Indonesia. Harapan saya beberapa tindakan-tindakan yang seperti ini sudah tidak perlu dilakukan oleh siapapun termasuk oleh seluruh elemen warga bangsa. Nah, karena ini akan mengganggu kesetiakawanan antar kita sebagai warga bangsa. Kembali lagi kita pada prinsip satu saudara,
satu, menghormati orang tua, menghormati guru, dan menghormati pemimpin. Baik, terima kasih Pak Badrut Tamam, Bupati Pamekasan telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, intimidasi yang dilakukan oleh kerumunan juga terjadi hari ini di DKI Jakarta. Setelah 2 kali berupaya menyerahkan surat pemanggilan kedua, penyidik Polda Metro Jaya kembali mendatangi kediaman pimpinan FPI Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat untuk mengantar surat pemanggilan terkait pidana kerumunan. Rabu sore, penyidik Polda Metro Jaya untuk ketiga kalinya mendatangi kediaman Rizik Syihab di Petamburan untuk menyerahkan surat pemanggilan kedua terkait pidana kerumunan. Terlihat pasukan personil Brimob berjaga di Jalan KS Tubun, depan Jalan Petamburan 3 mengawal kegiatan tersebut. Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jan Kelvin memimpin langsung untuk mengantar surat pemanggilan kedua Rizik Syihab. Setelah terjadi negosiasi dengan warga yang menghadang, akhirnya hanya beberapa penyidik yang dibolehkan menuju kediaman Rizik Syihab. Saat diminta keterangan awak media, Wadir Krimum AKBP Jan Kelvin enggan memberikan komentar. Udah, diam dulu. Baik, dibuka. Udah ya. Bagaimana untuk menganalisa upaya penghalang-halangan dan juga intimidasi ini, nanti kita akan bergabung kembali bersama pakar hukum pidana dan juga pengamat politik. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Talk. Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, intimidasi yang dilakukan oleh kerumunan juga terjadi hari ini di DKI Jakarta setelah 2 kali berupaya menyerahkan surat pemanggilan kedua. Penyidik Polda Metro Jaya kembali mendatangi kediaman pimpinan FPI Rizik Syihab. Kita ke Bang Jamin Ginting. Ini upaya hukum tengah dilakukan, tetapi kemudian mendapatkan upaya penghalang-halangan untuk penegakan hukum itu sendiri. Apa rekomendasi Anda dari sudut pandang Anda tentunya kepada para penegak hukum jika memang ini terus dihalang-halangi seperti ini, Bang Jamin Ginting? Ya, begini, konteksnya adalah ini adalah tugas daripada penegakan hukum. Kalau dalam konteks penyidikan, ini namanya sudah pro justisia. Artinya ada upaya paksa untuk melakukan setiap tindakan yang dalam penegakan hukum. Nah, kalau setiap orang yang menghalang-halangi penegak hukum melakukan suatu perbuatan yang melaksanakan tugas jabatan, ada sanksi pidananya. Nah, di pasal 212 sudah jelas dikatakan kalau orang melakukan sesuatu kekerasan terhadap seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya, ada ancaman pidana terhadap orang tersebut. Bahkan juga di pasal 216 juga dikatakan hal seperti itu juga. Nah, jadi harusnya penegak hukum sudah tahu situasi dan kondisi seperti ini, harus mempersiapkan diri untuk mengambil atau untuk memberikan sanksi yang tegas kepada setiap orang yang melaksanakan atau menghalang-halangi tugas tersebut. Nah, inilah harus ada ketegasan yang harus dilakukan. Kalau dilihat ketidakmampuan ini menjadi suatu kelemahan, maka nanti mereka semakin kuat. Kalau polisi semakin kuat, mereka semakin lemah. Nah, itulah yang harus ditegakkan. Bagaimana polisi kuat sehingga orang-orang yang bertentangan atau melakukan perbuatan melawan petugas itu bisa menjadi lemah. Baik, terima kasih Bang Jamin Ginting atas analisa Anda, dan kita ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, upaya penegakan hukum seperti kita lihat tetap diupayakan, tetap ditingkatkan, tetapi kemudian perlawanan dan juga upaya penghalang-halangan semakin kencang. Apa sebetulnya bacaan dari sudut pandang politik terkait hal ini? Apakah ini akan menjadi sesuatu yang semakin mengeras atau seperti apa, Mas Burhan? Ya, bagaimanapun polisi berhadapan dengan satu institusi yang tidak sekedar tidak sekedar punya ideologi yang mungkin berbeda dengan mainstream, karena kita tahu kalau ditanya secara umum masyarakat juga tidak terlalu suka dengan cara-cara FPI dalam menyalurkan aspirasinya, tetapi basis ideologi semacam FPI itu ada, itu yang harus diakui ya. Jadi kalau pendekatannya semata-mata hukum, saya khawatir tidak ketemu. Karena bagaimanapun kita perlu satu pendekatan yang bisa mencairkan suasana.
Pendekatan politik kah? Ya, jadi yang saya maksud di situ. Jadi kalau kita lihat kan Rizik Syihab ini udah tanda kutip melarikan diri 3 tahun lamanya. Tetapi ketika dia pulang, itu kan sambutan masanya bukan menurun, tetapi melimpah. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah meskipun 3 tahun lamanya Rizik Syihab mengasingkan diri, itu pengaruhnya tidak hilang, betapapun kecilnya. Jadi tetap ada pengaruh seorang Rizik Syihab. Nah, pengaruh ini bisa politik, bisa juga ideologi. Jadi kalau pendekatannya hukum, itu mungkin menyelesaikan dari aspek legalnya, tetapi tidak menyelesaikan dari aspek sosial, ideologi maupun politiknya. Nah, karena itu perlu ada semacam geser rekonsiliasi dari kedua belah pihak. Misalnya Rizik Syihab juga harus tahu diri bahwa selama beberapa hari setelah dia pulang, itu aksinya justru memprovokasi kerumunan yang menimbulkan banyak hal yang kemudian memunculkan kekhawatiran munculnya klaster Petamburan. Gitu ya. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga jangan terlalu keras, gitu ya. Jadi cari titik temu sehingga masa di bawah itu bisa lebih adem. Jadi mereka kan bisa sepakat dalam ketidaksepakatan, terutama terkait dengan banyak hal. Tapi untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, itu tensi sekarang ini harus diturunkan. Mas Burhan, singkat saja, jika Anda mengatakan perlu ada komunikasi politik atau katakanlah komunikasi politik dari dua belah pihak ini, siapa tokoh-tokoh politiknya yang harus muncul atau melakukan dialog ini? Singkat saja, Mas Burhan. Pertama tentu, menurut saya kalau Presiden Jokowi terlalu tinggi ya. Menurut saya Presiden Jokowi bagaimanapun harus kita tempatkan pada posisi yang seharusnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tetapi di level yang mungkin agak lebih bawah, misalnya Menko Polhukam, karena kita tahu Pak Mahfud juga baru saja menjadi korban, karena ibunya disatroni ya. Tetapi Pak Mahfud misalnya menjalin komunikasi dengan Rizik Syihab juga harus menurunkan tanda kutip provokasinya, sehingga masa di bawah itu bisa lebih membaik. Dan saat yang sama, sebagai warga negara hukum, warga negara yang taat hukum, seorang Rizik Syihab harusnya taat asas. Jadi ketika dipanggil oleh Polri dalam tahap penyelidikan, kenapa enggak untuk hadir ya? Jadi menurut saya ini saat yang tepat bagi semua kalangan untuk menurunkan tensinya, karena ada musuh yang lebih besar, yaitu melawan COVID-19 yang punya implikasi bukan hanya pada aspek kesehatan, tapi juga ekonomi. Inilah musuh bersama, jadi bukan sesama anak bangsa. Baik, Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga Bang Jamin Ginting, terima kasih atas analisa dan juga perspektifnya. Dan pemirsa, demikian Prime Talk pada malam hari ini. Saya Ade Mulya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.